umat-umat beragama itu menanam, nandur, produktif, berbudidaya, itu tidak dianggap ibadah. Jadi kalau kamu memiliki catatan sendiri, di Quran sering saya sampaikan bahwa menanam, melakukan budidaya, terbentuknya perilaku mandiri itu adalah ibadah. Karena ada perintah di dalam Al-Quran, ada perintah dari Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita jalani, untuk kita realisasikan. Wastakmarukum fiha menungso, kowe kamu jadilah orang-orang yang menjadi pemakmur bumiku, menjadi orang-orang yang mengelola bumiku untuk terjadi kemanfaatan dalam kehidupan manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Maka selalu sertai dalam kehidupanmu itu wastaghfiruhu, menjadi orang-orang yang bergerak dalam kesadaran ampunan, watubu ilaihi, dan menjadi orang-orang yang berproses kembali kepada Tuhan. Melihat ayat ini, nilai ubudiyah ibadahnya besar. Langsung itu perintah Tuhan. Kalau ibadah bukan berarti skeptis, hanya membaca, menyemak, katakanlah kemudian dapat ganjaran, itu kan perspektif, penjelasan dari kesepakatan orang yang menyebut dirinya ulama, umpamanya begitu. Karena yang ada tadabarul Quran, praktek tentang Al-Quran. Oke, itu yang jangan dilupakan. Itu namanya kamu di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, untuk tetap berada di dalam keadaan ulul albab, untuk tetap menjadi orang-orang yang berada di dalam inti gerakan kesadaran sebagai manusia. Mereka yang selalu berzikir, kan itu, zikir. Jadi dikatakan mengerti asal usul itu memang satu, mengenal Tuhan. Orang yang tahu asal usul, ilmu yang menunjukkan keberadaan asal usul kejadian, itu adalah satu, orang yang mengenal keberadaan Tuhannya. Kedua, orang yang mengenal jati diri fitrah manusianya. Mengenal jati diri fitrah manusianya, mengenal dirinya, mengenal hakikat manusia. Bukan deskripsinya, tapi mengenal. Ada orang nggak bisa mendefinisikan garam, ada orang yang tidak bisa mendefinisikan gula, tapi kalau dia disuruh ngemplok butiran diletakkan di lidah, dia tahu ini garam, ini gula. Dia tahu membedakan, walaupun dia nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa mendefinisikan tentang gula, tentang garam, dan yang lain sebagainya. Tapi jika dia itu pernah merasakan yang disebut garam itu rasane ngene iki, pernah dijilat, maka dia kenal dengan garam itu. Itulah disebut hakikat. Jadi hakikat dirinya, mengenal dirinya, mengenal keberadaan Tuhan. Tuhan yang punya asma Allah, dikenali tidak hanya nama-namanya, dikenali tidak hanya sifat-sifatnya, tapi dikenali keberadaan ahadiyatnya, dikenali keberadaan wujudnya, kemudian mengenali hakikat jati diri manusianya. Pada saat kita mengenal jati diri fitrah manusianya, maka kita akan mengenal untuk apa sih kamu di dunia, untuk apa sih kamu berdunia, untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa. Itu pada saat kamu telah mengenal diri kamu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu, maka aktivitas yang kamu lakukan adalah perilakunya orang-orang yang mengenal. Memberdayakan diri, pendengar penyimak yang baik, pencermat yang baik, komunikasi yang baik, nggak gampang lorone ati orang lain, tidak merusak lingkungan, tidak menjadi orang yang nyebeli, nyebahke gitu, tapi menjadi orang yang selalu menerangi lingkungannya. Jadi memakmurkan buminya, menanam, bercocok tanam, ada biji kamu tanam,
kala lama yakti ma'amarah fal yang insan ila to'ami, menanam sebenarnya itu ibadah. Itu sebenarnya ibadah yang simpel, aplikatif, bernilai, kalau ngomong nilai sangat tinggi, hikmahnya sangat tinggi, sangat besar, tapi tidak menjadi orientasi orang hidup di dunia. Karena di dunia ini sangat akeh merusak alam, merusak lingkungan, ngwajine mempeng bolak-balik ben malam Jumat ngaji tapi bendinone ngerusak alam. Itu orang yang tidak mengenal asal usul dirinya.